Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Santi Utaro dengan NIM 2004228 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 13 dan ke-14 mata kuliah Administrasi Pembangunan. Pada mata kuliah ini saya diampu oleh Ibu dosen Ibu Yulia Hanasadina SIP MAP. Materi yang pertama yaitu kajian tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Asumsi dasar yang digunakan dalam membahas pentingnya pembangunan administrasi dalam rangka pembangunan nasional ialah bahwa karena demikian dominannya peranan dan fungsi pemerintah dalam keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pembangunan nasional, maka pembangunan administrasi mutlak perlu pula dilakukan. Keberhasilan pembangunan nasional pada tingkat yang signifikan ditentukan oleh mampu tidaknya pemerintah dengan seluruh jajarannya memainkan peranan dan fungsinya yang bermuara pada pelaksanaan yang efisien dan efektif. Telah umum diketahui bahwa ciri-ciri kegiatan pembangunan ialah dilaksanakan secara sadar, komprehensif, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Telah dimaklumi pula bahwa pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian tujuan akhir bangsa yang bagaimanapun dirumuskan dan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penyelenggaraannya memerlukan suatu sistem administrasi yang andal dalam arti mampu mengambil 9 langkah secara tepat. Adapun materi yang kedua yaitu 9 langkah menciptakan sistem administrasi yang andal dalam administrasi pembangunan. Langkah pertama yaitu menumbuhkan motivasi. Suatu gejala sosial yang sering tampak di lingkungan masyarakat miskin atau terbelakang ialah persepsi bahwa letak pengendalian kehidupan seseorang atau life locus of control tidak terletak dalam diri orang yang bersangkutan, melainkan di luar dirinya. Perspektif seperti itu berakibat pada sikap menerima yang tidak kondusif untuk merubah nasib. Dengan kata lain, rakyat tidak termotivasi untuk memperbaiki mutu hidupnya. Padahal konsep pembangunan justru mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah. Untuk itu, para elit administratif bersama dengan kelompok elit lainnya untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan proses sosialisasi kebijaksanaan nasional, penyebaran informasi, perluasan wawasan, dan peningkatan kecerdasan bahwa ukuran keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. Langkah yang kedua yaitu perumusan dan pengambilan keputusan politik. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, pengambilan keputusan politik merupakan fungsi dari tokoh-tokoh yang mendapat kepercayaan untuk duduk di lembaga legislatif atau perwakilan rakyat. Akan tetapi, agar mereka mengambil keputusan yang benar-benar demi kepentingan rakyat, mereka memerlukan masukan dari berbagai komponen dalam negara, terutama dari pemerintah. Dikatakan demikian karena pemerintah yang memikul tanggung jawab utama untuk melaksanakan keputusan politik tersebut. Itulah sebabnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa apabila proses politik berakhir, administrasi dimulai. Langkah yang ketiga yaitu peletakan dasar hukum. Dalam rangka pelaksanaan keputusan politik, pemerintah perlu mutlak mengambil langkah peletakan dasar hukum dengan tujuan. Yang pertama, menentukan, menggarap dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak yang dalam suatu negara demokrasi hanya boleh dipungut berdasarkan undang. Yang kedua, peruntukan lahan misalnya untuk daerah permukiman, daerah industri, daerah pertanian, kawasan yang dilindungi seperti hutan dan taman nasional. Yang ketiga, perlakuan terhadap investor asing seperti menyangkut bidang-bidang perekonomian yang boleh dan tidak boleh dimasuki. Yang keempat, berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang semuanya dialihkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Adapun langkah-langkah yang keempat, perumusan rencana pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya negara bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus berbagai ciri seperti komprehensif, konsisten, sistematik, programatik, dan berkelanjutan.
Artinya, pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil keputusan yang setepat mungkin. Rencana yang telah disusun dan ditetapkan perlu disebarluaskan pada seluruh komponen masyarakat sehingga semua pihak mengetahui dengan tingkat akurasi yang tinggi hal-hal seperti aspek rencana yang menjadi tanggung jawabnya, kegiatan yang harus dilakukannya, hak yang akan diperolehnya, serta kewajiban yang harus ditunaikannya. Langkah yang kelima yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Salah satu bentuk keterbatasan manusia ialah kurang mampu memprediksikan masa depan secara tepat. Oleh karena itu, pengambilan risiko selalu inheren dalam perencanaan. Artinya, penyusunan dan penentuan program kerja bukan hanya dimaksudkan sebagai rincian suatu rencana untuk mempermudah operasionalisasinya. Penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, akan jenis dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respons skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dana dan daya makin cepat. Adapun yang langkah-langkah yang keenam yaitu penentuan berbagai proyek pembangunan. Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapat perhatian karena 3 pertimbangan utama yaitu 1. Kecenderungan birokrasi pemerintah untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Yang kedua, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai alasan dan argumentasinya. 3. Tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun langkah-langkah yang ketujuh, implementasi rencana dan program kerja. Terdapat semacam rumus dalam ilmu administrasi dan manajemen yang mengatakan bahwa ujian terakhir dalam proses kegiatan organisasi terletak pada implementasi berbagai kegiatan tersebut. Artinya, tepat tidaknya rumusan misi, rumusan strategi, rumusan rencana, dan rumusan program kerja hanya melihat pada waktu dilaksanakan, bukan pada waktu dirumuskan dan ditetapkan. Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja dirumuskan sedemikian rupa sehingga secara teoritis tepat, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Ada selanjutnya langkah yang ke-8 yaitu pentingnya sistem penilaian. Seperti diketahui, penilaian merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi dan manajemen. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai. Pertama, hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan. Maka hal tersebut digunakan sebagai modal untuk peningkatan kinerja di masa depan. Yang kedua, hasil yang dicapai sekadar sesuai dengan harapan. Maka perlu diteliti faktor-faktor penyebabnya sehingga faktor-faktor pendukung dikembangkan dan faktor-faktor penghalang disingkirkan. Yang ketiga, hasil yang dicapai kurang. Maka perhatian dalam penilaian akan ditujukan kepada kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi, hambatan, gangguan, dan tantangan yang dihadapi yang tidak atau belum dapat dihilangkan. Langkah yang terakhir yaitu pentingnya mekanisme umpan balik. Dalam hal keberhasilan, dapat ditarik kesimpulan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses administrasi. Manajemen sudah cukup tepat dan baik, akan tetapi dalam situasi demikian pun umpan balik tetap penting agar pertama hasil yang melebihi target yang diperlukan umpan balik, tidak cepat puas yang menimbulkan sikap arogansi. Kedua, peningkatan keberhasilan. Yang kedua, hasil yang sesuai target. Umpan baliknya pemanfaatan dana, daya, waktu, dan tenaga kerja secara lebih efektif dan efisien lagi. Yang ketiga, hasil kurang dari yang ditentukan. Maka umpan baliknya terlihat dalam hal kekurangan keberhasilan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.